Selamat pagi anak-anak, kita bertemu pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang reproduksi pada manusia. KD pada hari ini adalah KD 3.1, yaitu mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Ini untuk kompetensi dasar pengetahuan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Indikator yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini adalah agar para peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia, menyebutkan macam-macam organ reproduksi pada manusia beserta fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa menstruasi pada wanita. Keempat, menjelaskan fertilisasi dan tahapan perkembangan embrio. Yang kelima, menyebutkan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang keenam, penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tetapi pada pagi hari ini kita baru belajar pada 2 indikator, yaitu mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia, menyebutkan macam-macam organ reproduksi pada manusia. Oke. Pada pembelajaran ilmu alam itu didasarkan pada metode ilmiah yang mencakup 1. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga, merancang percobaan. Keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data yang sudah terkumpul. Yang keenam, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Kemudian tahap yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil. Oke. Sekarang tentang penciptaan manusia. Pada setiap kitab suci dari seluruh agama pasti tercantum bagaimana tentang penciptaan manusia, baik pada Al-Quran, pada kitab suci, dan pada kitab-kitab yang lain. Nah, bahwa manusia itu sesungguhnya berasal dari debu, dari tanah, kemudian dari setetes mani, segumpal darah, kemudian sampai nanti dengan seizin Tuhan kita bisa terbentuklah janin. Nah, sekarang sistem reproduksi. Reproduksi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru dengan tujuan melestarikan dan mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Jadi reproduksi itu tujuan utamanya adalah melestarikan dan mempertahankan jenisnya. Sistem reproduksi yang kita miliki itu akan berfungsi saat seseorang mencapai kedewasaan. Reproduksi ada 2, baik secara generatif dan secara vegetatif. Pada manusia, reproduksinya terjadi secara generatif. Kalau generatif itu pertama kali proses reproduksinya akan diawali dengan proses atau peristiwa fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi pada manusia itu terjadi secara internal karena terjadi di dalam tubuh. Nah, karena secara generatif berarti harus ada kelamin jantan dan kelamin betina. Kalau pada manusia harus ada alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, inilah alat reproduksi pada laki-laki. Ada testis yang berfungsi sebagai tempat atau pabriknya sperma. Kemudian nanti masuk ke kandung kemih, dilanjutkan nanti melalui uretra sampai terakhir keluar. Inilah alat salurannya disebut dengan uretra. Kemudian ini alat kelamin luarnya yang disebut dengan penis. Ini pada laki-laki. Nah, oke.
Nih, kita mulai dari yang pertama. Ini disebut dengan kandung kemih. Kemudian bagian kedua itu uretra, saluran untuk jalannya sperma. Kemudian di sini ada epididymis, kemudian ada testis. Kemudian ini ada vas deferens, jadi saluran keluarnya sperma dari testis menuju ke kandung kemih. Kemudian ada vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat, dilanjut dengan kelenjar borburetral, kemudian ada kelenjar cover, kemudian di sini ada penampang melintang dari epididymis. Jadi dari bagian di sini tadi, kalau terlihat lalu dilihat dengan jelas akan ada bagian ini yang disebut dengan epididymis. Kemudian di sini juga sama, penampang melintang dari testis. Jadi bagian di sini itu kalau terlihat jelas seperti ini. Nah, yang terakhir ini adalah penis, alat kelamin bagian luar. Nah, ini semua adalah alat reproduksi pada laki-laki atau pria. Bagaimana dengan alat reproduksi pada wanita atau perempuan? Nah, sebelum sampai ke sana, kalian punya tugas membuat tabel untuk melengkapi data alat reproduksi pada laki-laki yang tadi sudah disebutkan di sini. Nih, ada penis, ada testis, ada uretra, ada kandung kemih. Nah, kalian masukkan ke sini namanya, kemudian kalian jelaskan apa fungsi dari masing-masing alat atau organ tersebut. Oke, kita lanjut ke alat reproduksi wanita. Ini alat reproduksi tampak dari samping dan ini tampak dari depan. Ada ovarium, kemudian ada oviduk, ada badan uterus, ada endometrium, kemudian ada alat kelamin luarnya yang disebut dengan vagina. Nah, disinilah tempat menempelnya janin. Jadi ada di sini uterus. Oke, nah inilah alat reproduksi atau organ reproduksi pada wanita. Yang pertama itu adalah vagina. Ini bagian yang tampak di luar. Kemudian yang kedua itu ada serviks, mulut rahim. Kemudian ada yang ketiga ovarium, tempat produksinya ovum. Kemudian ada badan uterus, dilanjutkan ada endometrium, ada oviduk, saluran ovum dari ovarium menuju ke rahim endometrium. Kemudian ada ligamen ovarium. Dan di sini ada otot dinding uterus. Inilah organ reproduksi pada wanita atau perempuan. Nah, sama seperti tadi tugas yang pertama, tugas yang kedua kalian juga harus melengkapi tabel. Sama seperti tadi, tuliskan nama organnya, kemudian tuliskan fungsinya pada tabel di sebelah sini. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama kita sudah selesai. Kita belajar tentang alat reproduksi baik pada laki-laki dan perempuan. Oke, selamat mengerjakan. Kita harus serius agar sukses, tetapi kita boleh santai. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.